Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, sambutan MGFP. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih yang saya ucapkan kami wakili pengurus NDP sangat berterima kasih kepada pihak itu janji kami sehingga mereka diam. Padahal mereka banyak sekali menyerbu kami, kenapa kami tidak dipanggil, kenapa tidak dipanggil. Iya, andai mereka mungkin dipanggil penuh ini ruangan. Iya, hanya saja seperti itu. Iya, pihak kita kerjasama kita dibatasi oleh ruang dan waktu, juga mungkin keterbatasan yang lain. Sekian mungkin sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari MGMP IPA SMP. Acara selanjutnya, sambutan dan laporan panitia dari tim pengabdian masyarakat oleh Ibunda Syamsurana Basri SPD MPD. Kepadanya dipersilakan. Mohon izin untuk membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua MGMP, Bapak Rosliman SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang kebetulan menjadi peserta pelatihan pengabdian masyarakat pada hari ini. Yang saya hormati pula teman-teman dosen dan mahasiswa dari Universitas Muslim Maros. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih berkumpul di tempat ini meskipun saat ini masih kita memasuki era new normal, tetapi kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat dan kesempatan tentunya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang beradab seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu Guru, jadi maksud kedatangan kami hari ini adalah kami dari dosen Universitas Muslim Maros. Kami dalam mungkin Bapak Ibu Guru yang perlu kami sampaikan bahwa di dalam tugas kami ini ada kewajiban kami sebagai dosen dalam melakukan tridharma perguruan tinggi. Jadi salah satunya adalah melakukan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada masyarakat yang salah satunya sasaran kami adalah di sekolah-sekolah. Jadi kami ini dari rata-rata dan ini kami bertiga sebenarnya jadi timnya. Kalau saya kebetulan dosen pendidikan fisika, kalau ibu di samping saya ini Ibu Srimaya SPD MPD, dosen pendidikan biologi, dan di sebelahnya lagi Bapak Irsan SPD MSI itu dosen fisika. Jadi kami bertiga ini adalah tim dari dosen Universitas Muslim Maros. Jadi di
Universitas Muslim Maros, mungkin sedikit kami perkenalkan bahwa di sana ada 3 fakultas. Jadi ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu dari kami sekarang. Di sana ada 5 prodi, ada Pendidikan Fisika, S1 Pendidikan Fisika, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Bahasa, dan S1 Pendidikan Matematika. Kalau S2-nya di sana baru ada S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada Ketua MGMP. Nanti kami sampaikan kepada pihak kampus bahwa kami banyak yang lanjut dulu 5 dan S2 dan nanti akan buka. Selanjutnya, kenapa kami pilih Pangkep? Pertama kami terkait peragaan Bapak Ibu, kami dari Maros. Kebetulan Maros itu kami sering melakukan kajian, jadi kami berpikir di Pangkep ini desa-desa hanya waktu jalan-jalan ke Pangkep. Apalagi mahasiswa kami sering kemah semua, mahasiswa kami kayak gitu kemah di SMA untuk sementara itu di rumah di SMP, di SMA. Kemudian rekan saya ini yang di sebelah kanan saya Pak Pangkep, jadi dia kenal sama Ibu Pengawas, jadi kami diundang ke sini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya ini Ibu Bapak Guru, meskipun kami tahu bahwa mungkin sangat sibuk apalagi menjelang bulan semester nanti mengerjakan soal dan sebagainya, tetapi Ketua MGMP sudah memberi waktu kepada kami untuk melaksanakan kewajiban kami sebagai dosen dalam melakukan pendidikan masyarakat. Kemudian kenapa kami memilih tema ini, pembelajaran praktikum berbasis bidik animasi? Jadi awalnya di kami sendiri itu awalnya bingung, apalagi saya pribadi dan saya kan orang yang sakta, jadi pasti kita ada praktikumnya, karena kan teori praktikum itu ibarat kita berjalan tetapi bincang ya, jadi kami mengusulkan kami bincang bagaimana sih kita melakukan di luar sementara tidak boleh terbuka ke mahasiswa, jadi kita akhirnya menemukan bahwa mahasiswa kami memahami materi melalui lembaga pendidikan umum. Dan yang kedua, ini kan kami juga soalnya pemerintah akan memberi kebijakan di dalam jadi kita tetap bisa melakukan jenjang pelajaran ini, kan misalnya di sekolah kita itu atau alatnya tidak usah, atau mungkin alatnya tidak lengkap, kita bisa apa istilahnya memberi akan dulu mungkin salah satu itu menggunakan lembaga pendidikan. Jadi nanti kami ada bawa ini dan pengajaran bagaimana nanti kita melakukan lembaga pendidikan itu dengan cara simulasi di semuanya itu kita dan itu kita bisa membuat yang pelajarannya, kemudian siswa nanti bisa nonton gitu. Jadi meskipun kami sangat paham bahwa Bapak Ibu ini mungkin lebih mengetahui atau bisa jadi sudah tahu, tapi kalau dia kalau saya saja jadi meskipun tema kami pelatihan, tapi kami berharap Bapak Ibu memberikan saran-saran seperti mungkin teman-teman kami tidak tahu. Jadi kita saja Bapak Ibu santai saja, tapi kami harus menjaga jarak karena kita masih masalah dunia Pak. Jadi itu saja. Baiklah. Kita kalau seperti itu jadi soalnya kita sudah sampai ini paling lama ya 3-an lah. Jadi setelah isoma masih ada 1 materi, kemudian kita selesai. Oh iya, ada yang saya lupa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Guru, sebenarnya kita sudah siapkan sertifikat, namun pihak kampus yang bertanda tangan itu sudah 1 minggu di Jakarta, jadi belum balik. Jadi sertifikatnya menyusul. Kemudian yang kedua, kami tidak menyiapkan minuman gelas plastik karena kebetulan di kampus kami itu kita berbasis lingkungan. Jadi setiap kegiatan kami diwajibkan untuk tidak menggunakan pemakaian yang 1 kali kemasan plastik itu yang 1 kali buang. Jadi makanya kami mungkin agak membawa air di belakang. Jadi step di belakang itu karena kami diwajibkan untuk berbasis lingkungan. Baik seperti itu Bapak Ibu Guru. Karena tadi saya diamanahkan oleh Bapak Pak Roskiman, katanya karena kami pelaksana jadi kami membuka. Baiklah, pada hari ini tanggal 2 Juni 2021 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan pelatihan ini. Semoga sampai akhir kita dalam keadaan sehat walafiat dan Bapak Ibu Guru ini tetap bersemangat mengikuti pelajaran ini. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi sambutan dan laporan panitia dari tim pengabdian masyarakat. Kita akan beralih ke acara inti. Kalau kami sudah download, jadi Bapak Ibu tidak usah mendownload kalau misalnya jaringan tidak tersedia. Mungkin tim teman-teman
tim bisa memberikan ke Bapak Ibu guru aplikasinya. Jadi kalau misalnya tidak ada, kita download di link ini, https://www.dopidoscribe.co.n. Kemudian ini cara menginstalnya. Kami sudah memprintkannya cara menginstalnya. Kalau sudah di-download, tinggal klik kanan, pakai aplikasi, kemudian klik install. Jadi ini cara-caranya. Saya juga sudah screenshot. Klik kanan, kemudian diinstal, kemudian setelah itu di-run. Nanti kalau setelah diinstal muncul ini run. Kemudian setelah itu next saja terus. Jadi next. Kemudian nanti muncul install. Nah, setelah diinstal akan seperti ini. Jadi kita tunggu proses instalasinya selesai. Nah, nanti Sparkle-nya siap digunakan. Sebenarnya pada dasarnya aplikasi cara menginstalnya seperti itu. Nah, setelah terinstall di laptop Bapak Ibu, kita nanti buka aplikasinya. Jadi bisa klik 2 kali nanti aplikasinya, bisa diklik kanan, kemudian pilih open. Nah, nanti itu kalau misalnya Bapak tadi kan dikatakan bahwa belum pernah menggunakan aplikasi ini. Tapi kalau misalnya sudah pernah, bisa langsung saja mengisi ini, isi email yang pernah kita gunakan sebelumnya. Cuma saya lihat sekarang di aplikasi Sparkle itu ketika kita sudah mendaftar itu hanya berlaku sampai 7 hari. Nah, ya sampai 7 hari saja. Kemudian kita buat email lagi. Jadi kita klik login lagi, kemudian klik remember me. Kemudian nanti di sampingnya bertuliskan create new account ini. Nah, ini cara ini yang saya tanda arah panah. Yang ini arah panah ya. Kalau misalnya tidak bisa masuk yang pernah kita bikin, misalnya sudah 7 hari maki buat, tapi tidak bisa masuk, tinggal diklik saja ini create new account. Nah, ini kita isi saja ini. Nah, ini untuk emailnya. Ini untuk first name-nya, last name-nya, kemudian email address ini saya kasih bocoran, ini sembarang saja. Jadi tidak perlu misalnya email aktif tak begitu. Tulis saja misalnya misalnya di sini suryani@gmail.com. Kemudian dari email sini kita copy saja yang sama di atas. Copy lagi ke sini, kemudian passwordnya itu sembarang saja dari kita, tetapi kuncinya harus ada huruf besar dan harus ada angka. Jadi sembarang saja, maksudnya nggak perlu mendaftar misalnya saya harus bikin email baru lagi, tidak perlu. Yang penting Gmail. Jadi nama siapa saja, misalnya nani@gmail.com. Cuma jumlah hurufnya disesuaikan saja. Jadi kalau misalnya nggak bisa, coba-coba lagi misalnya huruf ada angkanya, kemudian @gmail saja. Jadi tidak usah repot untuk daftar lagi, buat lagi hasil singkat dari Bapak Arus. Jadi seperti ini triknya supaya nanti suaranya lebih besar, kita pakai headset sambil memutar video yang kita buat. Jadi pakai headset saja baru kita buat. Jadi sebenarnya ada suaranya, cuma nggak terlalu kedengaran. Dia berbasis browser, jadi biasanya semua laptop itu punya browser. Tapi untuk beberapa simulasi interaktif yang bisa kita laksanakan dan butuh aplikasi itu ada beberapa. Ada misalnya kalau kita mau belajar tentang listrik, ada electronic bench atau ada Every Circuit. Ini electronic bench itu kita bisa atur rangkaian listrik. Nah, tapi dia harus diinstal. Sama dengan Every Circuit. Every Circuit juga itu dia harus diinstal di PC baru bisa digunakan. Pad untuk masalah seperti kepulauan Pangkep dan kepulauan itu, maka jadikan kepulauan karena kita terdiri dari kepulauan dan akses jaringan memang di kepulauan itu umumnya sulit. Itu pad bisa di-download
Untuk page sendiri bisa di-download, nanti tinggal dibuka di browsernya secara offline. Untuk page-nya disampaikan oleh pemateri sebelum pemateri melanjutkan ke materi selanjutnya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini. Ya, jadi tadi materi yang dipaparkan oleh Pak Materi itu seputar mengenai apa-apa yang akan nanti kita akan laksanakan selanjutnya ya untuk materi kedepannya ya. Apakah dalam aplikasi yang akan yang disampaikan tadi itu bisa tidak dipakai buat kami yang mengajar di daerah kepulauan yang terpencil yang maksudnya jaringan tidak maksimal, kadang ada juga tidak ada dan tidak lancar jaringannya, kadang lemah sekali. Apakah aplikasi ini bisa maksudnya nanti kayak kan kalau WA kan bisa mungkin dikirim jam berapa baru sampai, atau kayak ini harus connect semua, maksudnya harus dalam jaringan yang bagus baru bisa diterapkan atau bagaimana? Terima kasih Pak. Apakah ini relatif mudah istilahnya dikonsumsi sama peserta didik? Karena kami dari SMP 31 Mukalasa dengan adanya sistem daring saja ini Pak cenderung relatif dalam proses yang terseok-seok. Pertama karena faktor jaringan kembali, yang kemudian yang kedua yang mungkin kami hadapi adalah dengan adanya pandemi itu anak-anak yang mungkin belum istilahnya mengecap terlalu misalnya beberapa aplikasi tiba-tiba misalnya diperhadapkan dengan keadaan seperti ini. Apakah jadi yang saya tanyakan Pak, ini apakah misalnya relatif mudah atau bagaimana diakses atau misalnya dimanfaatkan oleh atau dipelajari oleh si peserta ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Bu. Pet untuk masalah seperti kepulauan Pangkep dan kepulauan itu, maka jadikan kepulauan karena kita terdiri dari kepulauan dan akses jaringan memang di kepulauan itu umumnya sulit. Itu pet bisa di-download. Untuk pet sendiri bisa di-download, nanti tinggal dibuka di browsernya secara offline. Untuk petnya. Ya, untuk prosedur kerja nanti kalau tidak bisa diketik kita cukup coba saja aplikasinya dan nanti kita cukup narasikan pada saat presentasi. Yang paling penting itu ada tabel pengamatan. Jadi yang paling penting tadi 3 poin: tujuan, judul, tujuan, dan tabel pengamatan. Yang pertama, pengaruh hambatan jenis. Semakin kecil hambatan jenis, berarti pada saat saya perkecil nilai hambatan jenis, nilai R juga ikut mengecil. Jadi ini bisa dikatakan semakin kecil hambatan jenis, maka hambatan kawat juga akan semakin kecil. Ini hubungannya berbanding lurus. Saya manipulasi lagi panjang kawat sama tadi dengan hambatan jenis. Saya manipulasi luas perangkat juga sama. Ini keuntungan dari pet kita sisa download 1 kali, nanti yang HTML 5 nya, yang file hasil downloadnya yang kita berikan ke siswa. Ini walaupun diberikan dalam bentuk kirim WA, saya rasa masih bisa terbuka dan Android karena dia tetap terkirim dalam bentuk HTML 5. Jadi bisa dikirim via dokumen di grup WA nya, nanti dari grup WA nya dibuka dokumen, dibuka di Android-nya.
pendekatan supaya tidak benar. Kecil volume. Kalau lihat kita dengan Zoom, kita di WhatsApp tuh Google Form, ada Google Meet itu kan? Enggak pernah isinya tetap gitu. Ya, kita belajar kali ini. Bukanya apanya? Video. Ada yang videonya itu tuh. Ada yang itu. Iya, Udahlah, gimana kita tuliskin nama mata? Di situ tadi terhambat-hambat. Bukan di sini kak, di sini di depan tadi ya. Lip ini, oke lip ya. Pencet. Makin dulu supaya dengar suara. Kenalkan diri. Pelajari. Ya, untuk sesi pertama tadi sudah Pak diwakili oleh Pak Rosman. Ya, untuk peserta lain dimohon perhatiannya dan kepada Bapak dengan hormat dipersilakan untuk mempersilakan praktikum virtualnya kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi melaksanakan praktikum uji makanan, yakni menguji adanya protein yang terdapat pada makanan. Kami telah menguji telur, jadi bahannya adalah telur, kemudian alat yang digunakan adalah tabung reaksi, kemudian zat yang digunakan untuk menguji adalah NaOH. NaOH yang diteteskan ke dalam tabung reaksi yang berisi telur yang sudah dilarutkan. Nah, diteteskan 5 tetes, kemudian diaduk, maka tabung reaksi tadi yang telah ditesesi dengan NaOH berubah menjadi warna ungu. Iya. Kemudian setelah dicoba dengan tabung reaksi yang lain, yang dimasukkan adalah daging sapi, ternyata ada masalah. Mungkin jaringan bermasalah. Sehingga daging sapi belum teruji apakah mengandung protein. Tetapi yang tadi
telur setelah ditetesi NaOH ternyata berubah warna menjadi warna ungu. Mungkin warna ungu itulah menandakan bahwa daging sapi, telur tadi mengandung protein. Kami mau coba pada beras tadi, tetapi tidak sempat karena mungkin masalah jaringan. Apakah beras juga berwarna ungu bila ditetesi dengan NaOH? Iya, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah telur mengandung protein. Iya, terima kasih. Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami mempresentasikan rangkaian listrik seri dan paralel. Di sini terdiri dari 4 buah resistor dengan besar 10 ohm, masing-masing hambatan sebesar 10 ohm. Dirangkai secara seri menggunakan sumber tegangan 12 volt. Kemudian saklar dinyalakan, maka hambatan akan terhubung. Kita akan menghitung berapa tegangan yang digunakan pada hambatannya. Kita menghitung tegangan yang ada di sini. Kemudian kita juga akan menghitung berapa arus yang mengalir pada rangkaian seri tersebut. Kita ketahui bersama bahwa pada rangkaian seri, arus yang mengalir pada rangkaian itu akan sama karena tidak ada percabangan pada rangkaian tersebut. Jadi kita merangkai ampermeter ini secara seri. Saya rangkai di sini. Mari kita saklarnya, kemudian kita lihat berapa besar arus dan tekanan yang terbaca. Terbalik, polaritasnya terbalik. Saya tukar kembali. Jadi di sini terbaca arus yang mengalir pada rangkaian seri itu sebesar 0,3 ampere. Kemudian tegangan pada resistor 10 ohm itu 3 volt. Kebetulan resistor yang digunakan besarnya 10 ohm semua, berarti karena sama kebetulan sama. Jadi tegangan tiap resistor ini adalah 3 volt. Sekian, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman kelompok lain. Eka 3 kali 4 12. Oh. Ini 0,7. Habis. 12/40. Iya. Dia nggak bicara ini. Jadi Bapak Ibu yang perlu ketahui bahwa
luaran dari smartphone ini kita bisa set dengan bentuk video, PowerPoint, kemudian gambar. Tapi karena kita untuk menguploadnya ke YouTube, kita set dengan video. Nah, jadi kita anggap semua sudah selesai. Kayak Pak Bapak tadi sudah selesai. Jadi kurang lebih luarannya seperti itu. Oke, kita lanjut saja langsung ke pembuatan. Dari tangannya, Pak. Gimana caranya dipakai penulis itu kalau begini tadi? Nah, sembari kita mempraktekkan, bagus mungkin kalau kita mengikuti langkahnya. Iya deh. Iya, jadi langsung kita tahu. Saya praktekkan di sini, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak juga mengikutinya. Yang pertama adalah mengetikkan, kita masuk ke link youtube.com. Ya, biasanya kalau kita klik atau ketik youtube.com itu di browser, di Mozilla atau Firefox itu sudah bisa langsung muncul. Nah, sudah? Ibu sudah selesai? Yang di ujung? Nah, ketika sudah, kita enter saja untuk menuju beranda YouTube. Nah, ini adalah tampilan beranda YouTube. Kalau ibu dan bapak sudah punya akun Google di perambanya, itu otomatis akan punya akun YouTube. Kalau di Google-nya itu sudah ada akun Google, baik itu Gmail, Yahoo, penjelasan akun Google. Tanda bahwa ibu atau bapak sudah punya akun YouTube. Di sini ada namanya awalan dari nama ibu, nama akun ibu. Misalnya ini bapak ini Pak Roskiman, toh namanya R, inisialnya, huruf pertamanya, tandanya itu bahwa ibu sudah punya akun YouTube. Ada yang tidak punya tanda. Jika dia tidak punya akun YouTube, dia tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ada tulisan login. Berarti itu belum ada akun YouTube di Gmail di perambah Bapak Ibu. Belum punya akun YouTube. Kalau tidak ada seperti ini, kita klik login saja. Ada beberapa pilihan Gmail di situ yang sudah ada di Google Chrome atau Firefox Bapak Ibu. Kita tinggal klik saja yang mana kita jadikan sebagai channel YouTube. Maaf Pak, yang mana tadi ini Pak? Yang atas. Masuk di premium. Bagaimana benar? Tapi tampilannya ada yang seperti ini di samping ini. Ada. Oke. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu mau mengupload tadi materi yang sudah dibuat dalam bentuk video, kita tinggal klik gambar video yang ada tanda tambahnya di tengah. Ini. Create. Biasanya kalau dia bentuknya dalam bahasa Indonesia, dia tulisannya buat baru. Sudah ketemu semua Bu? Jika sudah ketemu, klik itu akan muncul seperti ini. Yang pertama ini upload video. Untuk ini fungsinya ini mengupload video yang sudah dibuat dan disimpan di komputer Bapak Ibu. Kalau yang kedua itu Go Live itu dia bisa live streaming. Cuma ada ketentuannya untuk live streaming ini minimal 1000 like, 1000 penonton sebelumnya dari akun sebelumnya. Jadi kalau misalnya sudah cukup 1000 penonton, bisa menjadi live streaming. Tapi untuk saat ini kalau akun baru biasanya tidak bisa.
jadi kita gunakan yang di atas upload video karena kita sudah anggap sudah membuat video pembelajaran dalam bentuk MP4, MP3, AVI, ada beberapa macam bentuk jenisnya. Kita klik ini, kita klik upload video, akan muncul tampilan seperti ini. Ini karena Bapak belum punya channel, maka kita buatkan dulu channelnya langsung, create channel langsung saja. Jadi secara otomatis Pak Roskiman ini sudah ada channel. Ini adalah tampilan channelnya Pak Roskiman. Jadi di sini nanti akan muncul nih beberapa video yang sudah diupload oleh Bapak. Video apa saja, mau video pembelajaran, video apa saja yang diupload ke YouTube, dia akan tampil di sini secara berurutan. Oke. Sampai di sini ada masalah? Kan Ibu, Bapak kan mengikuti Jitom? Iya. Sudah sampai di sini, kita klik upload video. Ketika sudah sampai di sini, kita select file. Select file ini kita akan diarahkan ke di mana video akan disimpan, di mana video yang telah disimpan. Misalnya tadi Bapak simpan di tersimpan di mana nih Pak? Di D, F. Ini dia file video yang akan diupload. Kita klik saja ini, kemudian open. Tunggu sampai proses selesai. Dalam menu ini kita masukkan judulnya. Apa judulnya? Misalnya di sini Bapak tuliskan judulnya itu latihan Sparkle sistem pernapasan. Ini judulnya. Deskripsinya, apa-apa yang dibahas. Ini bisa kosong sebenarnya. Kalau misalnya tidak mau repot, bisa kosong, masih kosong saja. Kemudian selanjutnya menu ini di sini biasanya kan kalau kita buka YouTube itu ada tampil langsung halaman pertamanya. Biasa tampil halaman pertama. Di sini dipilih gambarnya. Ini sebenarnya ada gambar di sini tapi masih loading. Dipilih gambarnya di sini. Yang mana muncul ketika kita membuka YouTube, tampilan itu yang muncul pertama kali sebelum diputar. Fungsinya ini.
Ah,